Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang di daerahnya hari ini sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada, selamat memberikan hak suara untuk membangun bangsa ini, untuk memilih pemimpin di tempat atau sesuai dengan domisili dari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau saat ini di Bekasi, khususnya di kota Bekasi, kami belum ada pemilihan pilkada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 9 Desember kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema gereja yang mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Gereja yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai perjumpaan dengan Yesus, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti diubahkan, pasti ambil satu komitmen untuk melayani Tuhan, pasti ambil satu komitmen untuk tekun dalam Tuhan. Nah, setiap orang, setiap gereja Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Kristus tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dikecewakan, tidak pernah ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat salah satu murid Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Tuhan dan dia diubahkan, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu Matius, atau dalam Injil Matius dikatakan nama lain dari Matius adalah Lewi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa itu Matius atau Lewi? Kita kenal bahwa Matius atau Lewi dicatat pekerjaannya adalah sebagai seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu di kalangan orang Yahudi, orang Israel pada saat itu adalah seorang kafir, pengkhianat bangsa. Kenapa dikatakan seorang pengkhianat? Karena seorang pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi untuk bekerja, mengambil pajak, memeras orang Yahudi. Pajaknya itu digunakan bukan untuk membangun negara mereka, bangsa mereka, tetapi untuk membangun Kekaisaran Romawi. Sehingga seorang pemungut cukai, contohnya Zakheus, kepala pemungut cukai, itu sungguh-sungguh dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka menganggap orang-orang pemungut cukai itu adalah orang kafir dan tidak layak untuk dihampiri oleh orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Matius atau Lewi? Kita lihat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai catatan bagi kita, Tuhan Yesus kita tidak pernah menolak orang-orang yang berdosa, tidak pernah menolak orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang pada saat itu, oleh masyarakat sosial pada saat itu. Yesus justru datang dan menghampiri mereka. Matius, ketika Yesus mampir ke rumahnya, makan bersama-sama. Tradisi makan bersama ini, dalam tradisi sampai saat ini, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang begitu erat, ada hubungan yang begitu dekat ketika kita makan di rumah seseorang. Nah, ketika Yesus masuk dan makan bersama di dalam rumah seorang pemungut cukai, maka datang banyak pemungut cukai, datang banyak orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya adalah Matius atau Lewi. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Matius atau kehidupan Lewi? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat di situ bahwa ternyata Matius atau Lewi itu diubahkan. Dia sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Pada waktu orang Farisi, nah lihat saudaraku,
Ketika Yesus masuk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ada orang yang sewot, ada orang yang tidak senang, ada orang yang iri hati, ada orang yang seperti kebakaran jenggot. Siapa itu? Orang-orang Farisi. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia dekat dengan orang-orang dan dia selalu ingin berjumpa dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tertolak oleh masyarakat sosial saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya dengan kehidupan Rasul Matius? Setelah dia makan bersama dengan Yesus, Yesus menghampirinya di dalam rumahnya, lalu dia diubahkan oleh Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai dan dia mengambil satu komitmen. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengambil komitmen untuk mengikut Yesus. Apa yang terjadi dalam kisah kehidupan seorang murid Yesus yang bernama Matius? Mari kita saksikan bersama-sama seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Matius. Mengenai murid Yesus yang lainnya, yaitu Matius. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Rasul Matius, atau yang bisa disebutkan juga Matiyahyu, yang berarti hadiah dari Tuhan, dalam bahasa Yunani diketahui Mataios, adalah seorang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi. Ayah dari Matius ialah Alfeus, yang pernah bekerja sebagai seorang Kapernaum. Matius dibicarakan dalam tulisan Kristen awal, terutama 3 Injil Sinoptik. Dia dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 kitab Injil dalam Alkitab. Dalam seni, Matius seringkali digambarkan dalam seni Kristen sebagai pria bersayap, menuju ke malaikat yang mendiktenya pada saat dia menulis. 3 lukisan tentang hidupnya digambar oleh Caravaggio La Coscienza Maschile dalam gereja San Luigi dei Francesi di Roma. Bagaimana dengan kisah kehidupan Matius? Berawal sebagai pemungut cukai dari Kapernaum, ia dipanggil dan menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Matius diketahui memungut pajak dari orang Yahudi untuk Raja Herodes Antipas. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius diyakini fasih berbahasa Aram dan Yunani. Setelah dipanggil menjadi murid Yesus, Matius mengundang Yesus datang ke rumahnya dalam satu perjamuan. Melihat itu, para ahli kitab dan orang Farisi mengkritik Yesus karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Berdasarkan tradisi Kristen, Matius mengabarkan Injil selama 15 tahun di kalangan masyarakat Yahudi Yudea, dan kemudian berkeliling ke negara lain, termasuk Ethiopia di selatan Laut Kaspia, bukan Ethiopia di Afrika, dan di beberapa wilayah kerajaan Persia dan kerajaan Partia, Makedonia, dan Suriah. Adapun fakta-fakta mengenai Rasul Matius sebagai berikut. Pertama, Matius bernama Lewi sebelum dipanggil oleh Yesus. Namun tidak diketahui apakah Yesus memberi nama Matius atau dia sendiri yang menggantinya. Tetapi namanya merupakan kependekan dari Matatias yang artinya pemberian Yahweh atau pemberian Allah. Kedua, walaupun masa lalunya penuh dosa, Matius secara unik memenuhi syarat sebagai seorang murid. Dia adalah seorang pencatat yang akurat dan pengamat pribadi yang tajam. Dia bisa menangkap detail yang paling kecil. Sifat-sifat ini sangat menolong dia ketika menulis kitab Injil Matius sekitar 20 tahun kemudian. Ketiga, menurut tradisi, Matius berkhotbah selama 15 tahun di Yerusalem setelah kematian dan kebangkitan Yesus, lalu pergi bekerja di ladang misi ke negara-negara lain. Santo Irenaeus mengatakan bahwa Matius memberitakan Injil di antara orang-orang Yahudi. Santo Clemens dari Alexandria menguatkan pernyataan ini. Keempat, sebelum bertemu Yesus, Matius adalah orang yang tamak. Dia berpikir uang adalah terpenting dalam hidup dan melanggar hukum-hukum Allah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan sesama warga negaranya. Kelima, Matius adalah penulis Injil Matius dan merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Injil ini ditulis Matius untuk pembaca Yahudi demi meyakinkan mereka bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Keenam, mengenai di mana dan kapan Injil Matius ditulis, sebagian sarjana menyebutkan Antioquia, sedangkan menurut Athanasius, Injil ini ditulis di Yerusalem, Ebed Jesu di Palestina, dan Yerome di Yudea.
Pandangan secara umum menyebutkan daerah Palestina sebagai tempat pembuatan Injil ini, dan dalam hal ini tampaknya kebanyakan sarjana sepakat. Sedangkan bila mengandaikan bahasa Yunani sebagai bahasa Injil, maka Syria akan menjadi tempat yang lebih cocok karena lebih banyak penduduk Syria yang menggunakan bahasa Yunani daripada di Palestina. Dan diketahui bahwa kaum Yahudi saat itu dikenal menggunakan 3 bahasa, yaitu Arami, Ibrani, dan Yunani. Namun, bahasa Yunani pada masa itu hanya dikuasai oleh kaum terpelajar dan kolaborator Romawi. Lalu bagaimana dengan kisah kematiannya? Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya. Tetapi menurut legenda, Matius pergi ke Ethiopia dan bertemu dengan Kandake. Ada yang mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya dengan halberd, senjata abad ke-15-16 yang memiliki pisau seperti kapak dan ujung logam yang kuncing pada ujung batangnya yang panjang, di kota Nadabah atau Nadayar, Ethiopia sekitar tahun 60 Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Matius martir dengan cara dibakar, dirajam, atau dipenggal. Namun, dalam buku The Martyrologi Romawi hanya tertulis Esse Matelai, Quidi a Ethiopia, Praedicans Martyrium Passus Est, yang diartikan Santo Matius Rasul menderita kemartiran di Ethiopia. Demikian fakta Alkitab mengenai murid Yesus, Matius. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like atau komen. Baik. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita sudah lihat bersama Matius yang artinya dari nama Matius atau Matatias, ini pemberian Allah. Luar biasa ya nama Matius ini. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang punya nama Matius. Baik, Bapak Ibu yang kita lihat dalam kisah kehidupan Matius, sebelum dia mengikuti Yesus, dia seorang yang tamak. Dia hanya memikirkan uang adalah segalanya. Tapi kemudian ketika dia mengambil satu komitmen, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi di dalam rumahnya, maka dia berubah pola pikirnya. Tadinya dia tamak, uang adalah segala-galanya, tapi kemudian dia tidak lagi berfokus pada uang atau materi. Nah, untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghayati masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam minggu yang kedua hari ini, mari kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, supaya kita diubahkan dari hari ke hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah renungan singkat hari ini memberikan kekuatan, pengharapan bagi saudara, untuk kita, saudara dan saya, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, terus alami perjumpaan setiap hari dalam hidup kita, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.